Shalom Place of Hope, apa kabar semuanya? Happy Sunday morning. Yuk kita semua sekarang mempersiapkan hati kita, persiapkan diri kita walaupun kita di rumah, but it's gonna be a great moment untuk kita bisa worship dan praise God together. Let's go. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga kami bisa sehat, sehingga kami bisa berkumpul dengan keluarga kami Tuhan. Kami boleh punya tempat tinggal yang nyaman. Kami bersyukur Tuhan, semua yang terbaik Engkau yang berikan, semuanya daripadamu. Biar Engkau pakai kami dan mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa memberikan kembali semuanya buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami, Allah yang selalu berjalan di depan kami, Allah yang selalu memberikan yang terbaik, merancang, menetapkan kehidupan yang indah buat kami semua. Tuhan, pagi hari ini kalau kami mau beribadah, kami mau datang di dalam hadirat-Mu, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Dimanapun kami ada, Engkau ada bersama dengan kami. Your presence is with us Lord, and we believe in You, and we just want to dwell into Your presence. We just want to worship You in this place Lord. Thank You Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank You Jesus. Hallelujah.
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan, rencana
aku percaya banyak dari kita yang diingetin untuk bersyukur, banyak dari kita yang diingetin dan diajar untuk kita mensyukuri bahkan setiap hal kecil yang kita alami dalam kehidupan kita yang mungkin dulu sebelum kejadian COVID ini kita anggap remeh. Contohnya untuk kita bisa makan sehari-hari, untuk kita bisa punya tempat tinggal yang nyaman, untuk kita bisa sehat, untuk kita bisa punya uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Hal-hal yang mungkin kita took for granted. Tapi di saat seperti ini Tuhan benar-benar ajarin kita untuk bersyukur dalam segala hal. Dan buat aku ini salah satu hal yang harus kita syukuri, karena gak semua orang bisa experience this. Kapan lagi gitu di saat ini kita bisa melihat orang-orang berbuat kebaikan buat sesama, orang saling tolong menolong, bagi-bagi makanan gratis. It's something that itu something beautiful dari dunia ini yang akhirnya kita bisa saksiin gitu. Dan there is this one song yang satu worship song yang selalu mengingatin aku untuk bersyukur, mengingatin aku untuk reflect lagi tentang semua kebaikan Tuhan dari aku lahir sampai aku saat ini. Lagu yang begitu luar biasa dan very meaningful. Lagu ini juga kita nyanyiin sebagai salah satu lagu worship di wedding kita karena meaning yang begitu dalam. Dan every time I sing this song, it always brings back the memory that day pas kita lagi mau diberkatin. Benar-benar aku ngerasa kayak Lord, bersyukur banget. Apa yang Tuhan udah nyatakan, setiap rancangan Tuhan itu indah. Gimana kita boleh dilahirkan di dunia ini, diselamatkan, kita boleh kenal Tuhan, kita go through so many process sampai kita ada saat ini. Benar-benar amazing. Dan aku berdoa supaya lagu ini gak cuma jadi suatu nyanyian aja, tapi biar ketika kita worship God, kita nyanyi lagu ini sama-sama, lagu ini boleh merema di hati kita semua. Dan lagu ini hari ini, detik ini juga boleh mengingatkan kita bahwa ucapan syukur itu penting, dan bahwa ini saatnya untuk kita bersyukur buat semua rancangan Tuhan yang indah. Let's worship Him. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Yes, rancangan-Mu indah Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang setia, sungguh Engkau Allah yang layak kami sembah. Hati kami bersyukur, hati kami berserah, hati kami berharap hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa situasi sulit ini, kami tetap punya pengharapan di dalam nama Yesus tidak pernah mengecewakan kami. Dan kami naikkan syukur kami sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan, siapkan roh jiwa tubuh kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapi setiap anak-anak-Mu, supaya kami semua boleh menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, yang mengerti dan mengenal isi hati-Mu dan siap melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Shalom gereja Tuhan, apa kabar Place of Hope? Doa saya supaya setiap saudara tetap sehat, tetap aman, ya, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita semua percaya dalam masa-masa ini, apapun yang Tuhan sedang izinkan, Tuhan tetap baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan kita tidak pernah tertidur, Tuhan tetap baik dan Tuhan setia. Baik saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan mempelajari tema tentang Rebuild Discipleship Lifestyle. Membangun kembali gaya hidup pemuridan.
Biarkan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, panutan dalam hidup saya dan saudara, untuk kita boleh membangun ulang kembali gaya hidup seorang murid. Mungkin saudara, dalam sebuah titik kehidupan kita, ya, kita kehilangan apa yang dulu kita pernah lakukan. Kita nggak setia lagi, ya, melakukan apa yang dulu pernah kita lakukan. Tetapi hari-hari ini Tuhan selalu mengetok pintu hati kita untuk kita melakukan yang semula kita kerjakan. Dan saudaraku, ada hal-hal yang mungkin hari-hari ini saudaraku Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Tuhan mau kita punya respon hati seorang murid Tuhan yang sejati. Baik saudara, kita lihat firman Tuhan di dalam Great Commission, ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tuhan berkata, "Go into the world," ya. Go, jadikanlah segala bangsa muridku, ya. Make disciples for all nations. Baptize them, ya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu apa? Ajarlah mereka, teach them, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan akan berjanji dan Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. So, ketika saya dan saudara melakukan the Great Commission ini, maka akan ada blessing, akan ada provision, protection, penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, hari-hari ini gereja saudaraku sudah kehilangan yang namanya spirit of discipleship. Mungkin ada banyak gereja melakukannya sebagai program, tetapi belum tentu sebagai kehidupan. Nah, kita sebagai gereja Place of Hope, kita merindukan ada sebuah kehidupan yang kita hidupi kembali, yang kita bangun kembali, dan akhirnya kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, seorang teolog yang bernama Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, dia dikenal dengan seorang teolog yang berani menyuarakan suara kebenaran. Sehingga akhirnya saudaraku dia harus ditangkap oleh Nazi dan akhirnya dia dihukum mati. Saudara, apa yang dia katakan dalam buku-bukunya, pemikirannya, apa yang menjadi iman dan pengharapan dia. Salah satu quote yang terkenal dari seorang Dietrich Bonhoeffer, dia berkata demikian, "Christianity without the living Christ is inevitably Christianity without discipleship. And Christianity without discipleship is always Christianity without Christ." Sebuah statement yang luar biasa sekali, saudara. Dietrich Bonhoeffer akhirnya membayar nyawanya sendiri. Dia mati sebagai martir. Dia berkata, saudaraku, kalau hidup kekristenan kita tidak disertai dengan kehidupan Kristus yang menjadi raja dalam hidup kita, maka kekristenan itu, saudaraku, bisa dipastikan adalah tanpa pemuridan. Dan ketika kekristenan tanpa pemuridan, maka kekristenan kita bisa dipastikan kita tidak mengalami dan tidak hidup di dalam Kristus. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Itu sebabnya menjadi sebuah tantangan, challenge buat kita. Apakah hari-hari ini kita tetap setia menjadi murid Tuhan? Apakah hari-hari ini kita tetap berfokus kepada murid Tuhan yang sejati? Saudara, seorang teolog di zaman modern ini yang bernama John Stott, dia berkata, "Nothing is more important for mature Christian discipleship than a fresh, clear, true vision of the authentic Jesus Christ." Tidak ada hal yang lebih penting, saudaraku, kalau kita semua mau bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam pemuridan kita. Kita harus punya, saudaraku, fresh, clear, and true vision of the authentic Jesus. Kita mau, saudaraku, meneladani Yesus. Kita mau bertumbuh, saudaraku, menjadi Christ-like community. Kita mau bertumbuh menjadi Christ-centered family. Dan Yesus harus menjadi pusat dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya, saudaraku, ini yang menjadi sebuah pergumulan untuk kita semua boleh gumulkan, kita doakan, kita hidupi kembali untuk kita rebuild the discipleship lifestyle dalam hidup kita. Saya ingin bagikan 5 kebenaran dan 5 ciri bagaimana apakah hidup saya dan saudara hidup sebagai murid Tuhan yang sejati. Yang pertama, saudara, true disciples are rooted in God's word. Murid yang sejati itu selalu berakar di dalam firman Tuhan. Mari baca bersama-sama saya Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. 2, 3.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku." Saudara, ketika Yesus mengajar, banyak orang-orang Yahudi yang terkesima oleh pengajarannya, oleh hikmatnya. Lalu ada beberapa orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Dia berkata, wow, jangan-jangan ini Mesias yang sudah datang. Tetapi Yesus, saudaraku, tidak pernah terkesima dengan jumlah. Yesus tidak pernah terkesima, saudaraku, dengan apa yang orang-orang lakukan kepada dia. Tetapi Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu percaya kepada Yesus, dia berkata dengan tegas sekali, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi saudaraku, ciri yang pertama seorang murid yang sejati adalah tetap ada dalam firman. Saudaraku, kalau Yesus berkata, "Kamu benar-benar adalah murid-Ku," berarti ada murid yang benar-benar, tapi ada juga murid yang palsu, murid yang gak benar, murid yang gak sejati, murid yang palsu, murid yang murahan. Hati-hati hari-hari ini ada banyak orang Kristen, dia bisa datang ke gereja, dia suka mendengarkan khotbah, dia suka memuji menyembah Tuhan, tapi hanya menjadi penonton. Tuhan, saudaraku, berkata, kalau kita benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati, cirinya adalah kita tetap dalam firman. Apa artinya tetap dalam firman? Remain in God's word, abide in God's word, rooted in God's word. Tetap dalam firman itu artinya kita tinggal dalam firman, melekat kepada firman. Saudaraku, kita bersatu dalam firman. Dan saudaraku, firman Tuhan akan menjadi pelita dan terang dalam setiap langkah hidup kita. Di tengah-tengah masa-masa seperti ini, saudaraku, cek hati kita. Apakah kita semakin haus, semakin lapar akan firman Tuhan? Kalau hari-hari ini mungkin kita sudah nggak lagi membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita evaluasi. Dan kita mau rebuild kembali. Mulai dari saudaraku, kita mau untuk hidup benar-benar saudaraku tetap dalam firman. Berakar dalam firman. Kekristenan kita bukan hanya orang yang suka datang ke gereja, mendengar khotbah. Tetapi kita benar-benar berakar dalam firman. Ketika firman Tuhan berbicara dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita sedang bercermin dengan firman. Dan firman itu akan menyelidiki hati kita. Dan akan bermanfaat untuk menasihati kita, mengajar kita, menuntun kita. Supaya hidup kita, saudaraku, diparalelkan dengan kehidupan Yesus. Hidup kita, saudaraku, satu frekuensi dengan frekuensi surgawi. Hidup kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu yang akan mengajar kita, menegur kita, mendidik kita, bahkan memberikan kita kemenangan. Saudara, seorang yang bernama Billy Graham, dia berkata, "When we come to the end of ourselves, we come to the beginning of God." Dan saya percaya, ketika kita mengalami firman Tuhan dalam hidup kita, maka firman Tuhan itu yang akan memerdekakan setiap kita. Langkah praktisnya, saudaraku, lakukan ini, membaca firman, merenungkan firman, ya, memperkatakan firman, melakukan firman Tuhan. Dan ketika, saudaraku, kita membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan firman, maka kita membagikan firman Tuhan itu yang sudah kita alami. Firman itu akan menjadi hidup. Kita akan semakin berakar kuat. Karena pohon yang berakar kuat, pasti pohon itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi saudaraku, kalau pohon itu tidak berakar kuat, maka pohon itu, saudaraku, pasti lama-lama akan mati dan tidak akan menghasilkan buah. Oke, kita pelajari, saudaraku, hal yang berikutnya. Bagaimana untuk menjadi seorang murid yang sejati. Yang kedua, true disciples submit fully to the lordship of Christ. Murid yang sejati itu tunduk sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada ketuhanan Kristus. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat 23. Baca sama-sama ya, 2-3. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku."
Wow, ini sebuah tantangan yang luar biasa, saudara. Ketika Yesus pada waktu itu menantang, memanggil murid-muridnya yang pertama kali. Dan saudara, ada banyak orang yang mengikut dia, mendengarkan firman. Yesus memberikan sebuah tantangan. Setiap orang yang mau mengikut aku. Berarti setiap orang bicara siapa saja. Whoever, whenever. Mau di Australia, mau di Papua, di Jawa, di Amerika. Siapapun kita. Kalau kita mau mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, Yesus memberikan sebuah standar. Apakah kita mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus setiap hari. Bukan setahun sekali ketika Natal. Bukan saudaraku 10 tahun sekali. Bukan, tapi setiap hari. Jadi saudara, panggilan Yesus pada waktu saudaraku gereja mula-mula sampai sekarang tetap sama. Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Dan ciri seorang murid adalah orang, saudaraku, yang mau taat sepenuhnya kepada ketuhanan Yesus. Bukan hanya menjadi orang Kristen yang casual atau cultural. Atau cuma sekedar, saudaraku, komit kepada nama pendeta, nama denominasi, nama gereja. No. Tetapi kita, saudaraku, mau, saudaraku, crucify with Christ. Kita mau pikul salib setiap hari. Karena salib itu bicara lambang kematian. Ketika saudaraku Yesus, saudaraku, menawarkan kasihnya di atas kayu salib. Karena kasihnya yang begitu luar biasa. Dia sudah terlebih dulu mengasihi saya dan saudara. Maka kita bisa mengasihi Tuhan. Dia sudah terlebih dulu melayani kita. Maka kita bisa melayani dia. Itu sebabnya saudara. Ketika kita mau belajar sangkal diri kita. Pikul salib setiap hari. Ngikut Tuhan sungguh-sungguh. Percaya kepada kedaulatan Tuhan. Kemutlakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Maka saya percaya kita sadar bahwa kita hanyalah hamba. Dia adalah Tuhan. Kita hanyalah ciptaan. Dia adalah pencipta kita. Kita hanyalah anak. Dia adalah Bapa yang baik. Itu sebabnya saudara, murid Tuhan selalu mau untuk taat kepada firman dan kebenarannya. Murid Tuhan selalu, saudaraku, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya masih bergumul. Banyak hal saya nggak taat kepada ketuhanan Tuhan Yesus. It's okay, saudara. Tuhan kita tidak pernah melihat hasilnya, tapi Tuhan melihat hati dan prosesnya. Ketika Tuhan melihat hati dan prosesnya, maka hasilnya, saudaraku, Tuhan akan mampukan dan Tuhan teguhkan. Mungkin dalam perjalanan kita ada banyak jatuh bangun, tapi Tuhan melihat hati saya dan saudara. Adakah hati kita setiap hari? Bahkan setiap momen kita diperhadapkan dengan pilihan antara daging atau kehendak Allah, antara ego kita atau firman Allah. Disitulah kita berkata, Tuhan, dagingku lemah, ampuni aku malas lagi. Aku bertobat Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku memilih hal-hal yang salah, hal-hal yang daging, ampuni aku Tuhan. Aku mau belajar untuk bertumbuh mengenal Engkau, taat kepada Engkau. Di situ Tuhan lihat hati saya dan saudara. Dan saya berdoa, supaya kita semua boleh benar-benar menjadi orang yang taat akan kehendaknya. Amin. Yang ketiga, saudara, true disciples live in God's love. Murid Tuhan yang sejati itu hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, coba lihat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, ini adalah ciri yang ketiga. Kalau saudara dan saya benar-benar murid Tuhan, hiduplah di dalam kasih. Karena Yesus berkata, saudaraku, ketika kita saling mengasihi, dunia akan tahu kita adalah murid Tuhan. Saudara, dunia tidak akan tahu kalau kita murid Tuhan dari investment, dari pengetahuan, dari kekayaan, dari kehebatan kita. No. Tapi ketika kita saling mengasihi, kita praktek hidup dalam kasih. Sama seperti Yesus yang sudah datang terlebih dulu mengasihi saya dan saudara. Kasih yang sudah kita terima dari para Bapa di surga. Itulah kasih yang memampukan saya dan saudara sehingga kita bisa saling melayani satu sama lain.
Saudara, di tengah-tengah lockdown, ada banyak hal saudaraku yang Tuhan izinkan. Apakah kita masih hidup dalam kasih? Atau kita banyak ngomong yang sia-sia, kita banyak nuntut, kita ngomel, ngedumel. Saudara, survei sudah membuktikan, ya di bangsa-bangsa manapun, di tengah-tengah kondisi lockdown ini, banyak suami istri tinggal di rumah. Akhirnya saudaraku create sebuah masalah baru. Saudaraku, angka perceraian semakin meningkat. Karena apa saudara? Dulunya suami istri sibuk, sekarang saudaraku dipaksa untuk tinggal di rumah. Kembali kepada hal yang esensi untuk saling mengasihi. Tetapi saudaraku ternyata tidak siap. Sehingga saudaraku terjadi perdebatan, terjadi saudaraku yang namanya KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Yang terjadi saudaraku banyak perkara sehingga akhirnya angka perceraian semakin tinggi, stres semakin tinggi, saudara, ya. Karena orang hidup dalam egonya, hidup dalam kemauannya, hidup dalam ekspektasinya, dan tidak pernah belajar, tidak pernah menyiapkan hati hidup dalam kasih. Itu sebabnya mari kita uji hati saya dan saudara. Di tengah-tengah kita tinggal dalam rumah ini, di tengah-tengah situasi kondisi ini, di tengah-tengah perbedaan, Tuhan sedang mau kita belajar menyerahkan hak kita, ya, pikul salib kita setiap hari, sangkal diri kita, dan kita belajar mengasihi suami, istri, anak-anak, mertua, mantu, tetangga, pemimpin, siapapun yang Tuhan izinkan, bahkan orang-orang yang menganiaya kita. Tuhan mau untuk kita hidup di dalam kasih-Nya. Saudara, ini waktunya untuk kita praktekkan kasih, ya. Sedih kalau saya melihat di sosial media, di YouTube, ada pendeta A nyerang pendeta B nyerang pendeta C. Akhirnya saudara tidak menjadi kesaksian. Tuhan mau saudaraku di masa-masa ini, bukan waktunya kita berdebat. Bukan waktunya kita berkata saya yang paling benar, kamu salah. Tapi ini waktunya untuk kita merendahkan hati kita. Saling mempraktekkan kasih. Saling mendoakan, saling melayani. Dan saya berdoa supaya keluarga saudara mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang keempat saudara, ya, ketika kita belajar saling mengasihi, maka saudaraku ada anugerah Tuhan yang terus mengalir dan memampukan kita untuk menjadi murid Tuhan, ya. Coba kita ulangi, ya. Tadi yang pertama apa saudara? Untuk menjadi murid Tuhan yang sejati, kita harus berakar dalam firman, ya. Lalu yang kedua, menjadi murid Tuhan yang sejati apa saudara? Murid Tuhan yang sejati saudara, yang kedua apa? Setelah kita mengasihi firman, yang kedua apa? Yang kedua saudaraku, kita benar-benar saudaraku menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, ya. Lalu yang ketiga, kita hidup mempraktekkan kasih Tuhan yang sejati. Yang keempat, true disciples bear much fruit, ya. Murid Tuhan yang sejati menghasilkan buah yang lebat. Mari kita lihat ayat ini, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara ingat, Yohanes 15 ini perumpamaan yang sangat terkenal, ya. Tuhan Yesus adalah pokok anggur, saya dan saudara adalah rantingnya, carangnya, tapi Bapa adalah pengusahanya. Nah, Bapak sebagai pengusaha yang punya kebun anggur, Bapak pasti senang, dia dipermuliakan. Kalau orang datang ke kebun anggur, dia lihat, wow, kebun anggurnya berbuah banyak, berbuah lebat. Nah, ayat yang ke-8 ini berkata, demikian hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Bapa-Ku diagungkan, dipermuliakan, senang, ya, Bapa kita senang kalau kita berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi saudara, pesan Yesus sangat jelas. Hal yang keempat, cirinya untuk kita saudaraku menjadi murid Tuhan, untuk kita membangun ulang gaya hidup murid, pastikan saya dan saudara berbuah lebat, berbuah banyak. Kalau saya dan saudara tidak berbuah lagi, sebuah tanda tanya besar. Apakah kita murid yang benar-benar sejati atau jangan-jangan murid palsu? Saudara, ketika kita menjadi murid Tuhan, pastikan kita berbuah, ya. Buah secara karakter saudaraku.
Tuhan mau saudaraku kita menghasilkan buah-buah karakter kita. Dulunya kita pemarah, sekarang saudaraku kita peramah. Ya, dulunya kita pelit, sekarang kita generous, suka memberi, menabur. Dulunya kita pemalas, sekarang rajin untuk bekerja di ladang Tuhan. Ya, hasilkan buah secara karakter, hasilkan buah secara pertobatan. Kita mau bertobat, saudara. Ya, bertobat, saudaraku, setiap hari. Menyangkal diri kita hal-hal, saudaraku, yang tidak benar kita akui di hadapan Tuhan. Lalu berbuah secara pelayanan. Tuhan harus memberikan talenta, memberikan spiritual gift dalam hidup saya dan saudara yang begitu unik. Dan saya percaya ketika saudara menghasilkan buah pelayanan dan buah saudaraku pertobatan, buah karakter, juga ada buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan kepada Tuhan, maka Tuhan senang, Tuhan dipermuliakan. Ya, di tengah-tengah masa COVID ini jangan pernah berhenti berbuah. Kalau saudara mungkin Tuhan izinkan, Tuhan sadarkan dalam hidup saudara, mari saudaraku kita uji hati kita supaya kita terus menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan dalam karakter, dalam pelayanan, juga dalam buah jiwa-jiwa, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Saudara, yang terakhir, yang kelima, saudara, orang yang menjadi murid Kristus yang sejati, cirinya adalah true disciples itu empower others. Ya, true disciples empower others and multiply. Jadi murid-murid yang sejati itu pasti saudaraku melengkapi, ya, dan bahkan bermultiplikasi. Mari kita baca Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ya, lalu apa? Bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pekerjaan pelayanan itu harus berjalan dengan baik dan harus ada yang melengkapi. Ya, lalu saudaraku, pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus terus dibangun. Harus terus membangun rumah Tuhan. Build my home, kata Tuhan. Itu sebabnya kita mau rebuild kembali rumah Tuhan, tubuh Kristus, di Place of Hope, di kota Sydney, di Australia, di bangsa-bangsa. Dan Tuhan mau panggil saya dan saudara menjadi equippers, orang yang melengkapi, orang yang akhirnya saudaraku memuridkan orang-orang yang lain, dan orang yang akhirnya berbuah-buah lebat. Dan saya berdoa ketika kita menghasilkan buah yang lebat, ketika kita menghasilkan buah yang tetap, maka saudaraku, kita akan bersuka cita. Dan Tuhan sendiri akan bersuka cita. Karena kita menjadi murid yang sejati, bukan murid yang palsu. Kalau hari ini saudara belum pernah memuridkan, saya dorong saudara, mulai berdoa. Minta supaya Tuhan memberikan beban, kasih untuk kita boleh memuridkan orang-orang di sekitar kita. Suami muridkan istri, orang tua muridkan anak-anak. Muridkan teman-teman di Oikos, cari jiwa-jiwa baru. Dan saya percaya ketika Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa, maka Tuhan juga yang akan memberikan kita kesanggupan. Saudara, ada sebuah cerita yang luar biasa. Kira-kira tahun 1800 sekian, ada seorang saudaraku guru sekolah minggu yang sederhana, yang bernama Edward Kimball. Edward Kimball ini, dia menjadi guru sekolah minggu di gereja yang kecil. Tetapi hatinya tergerak dengan semangat dan roh pemuridan. The spirit and the compassion to become disciples of Christ. Dia menjadi seorang murid yang haus, yang membaca firman, yang percaya kepada kedaulatan Tuhan sebagai raja dalam hidupnya. Hidup dalam kasih, melayani. Saudaraku, ketika dia mendidik anak-anak sekolah minggu, dia bukan hanya ngajar. Dia benar-benar doakan, kunjungi, layani dengan pemuridan. Dan saudara, luar biasa. Hasil daripada pelayanan Edward Kimball, saudara. Ternyata saudaraku, dia menjangkau beberapa anak-anak. Salah satunya saudaraku, ada pemuda yang miskin sekali. Yang bekerja di sebuah toko sepatu. Tetapi saudaraku, anak muda ini saudaraku, dijamah oleh pelayanan Edward Kimball. Dan akhirnya anak muda ini saudaraku menjadi hamba Tuhan. Lewat kesetiaannya, akhirnya anak muda ini saudaraku bertumbuh jadi hamba Tuhan besar. Namanya D.L. Moody. Kalau sudah pernah mendengar D.L. Moody, dia salah seorang penginjil modern yang saudaraku akhirnya dipakai Tuhan untuk mass evangelism. Dia khotbah di mana-mana, saudaraku. Dia bikin crusade di mana-mana. Dan saudaraku, D.L. Moody, saudaraku, dia bukan hanya menjadi penginjil, dia mendirikan saudaraku Bible College. Dia menjadi berkat luar biasa.
Lalu saudaraku, lewat pelayanan di El Moody, dia juga memuridkan, menjadi berkat buat seorang hamba Tuhan yang bernama F.B. Meyer. F.B. Meyer saudaraku diberkati, diimpartasi, dimuridkan oleh seorang D.L. Moody. Dan saudaraku, F.B. Meyer ini, wow, dia seorang pengajar seolah Alkitab yang diurapi Tuhan. Dan pada zamannya saudaraku F.B. Meyer, dia memuridkan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain. Sampai saudaraku ada seorang hamba Tuhan saudaraku yang dimuridkan yang bernama Wilbur Chapman. Wilbur Chapman ini saudara, orang juga yang sederhana, tapi dimuridkan Tuhan lewat seorang tadi yang bernama saudaraku F.B. Meyer. Dia menjadi saudaraku Allah Tuhan, melayani Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, ada seorang saudaraku yang bernama Billy Sunday yang dilayani oleh tadi siapa namanya? Wilbur Chapman, saudara. Billy Sunday ini saudaraku dia khotbah ke Amerika bagian utara, ya, lalu dia khotbah ke belahan-belahan dunia yang lain. Saudaraku, seorang hamba Tuhan Billy Sunday sampai akhirnya dia saudaraku melayani saudaraku di bagian saudaraku state-state yang lain. Nah, akhirnya saudaraku Billy Sunday ini, ya, dia memuridkan seorang hamba Tuhan yang bernama Mordecai Ham. Ya, Mordecai Ham. Mordecai Ham ini saudaraku hamba Tuhan yang sederhana. Dia saudaraku mungkin gak khotbah seperti Billy Sunday kemana-mana. Tetapi saudaraku dia khotbah di sebuah state kecil namanya Charlotte di North Carolina. Ketika dia khotbah saudaraku Mordecai Ham ini, ketika dia melayani, saudaraku gak banyak orang datang. Tetapi ada seorang pemuda yang datang pada malam dia melayani crusade. Dan akhirnya seorang pemuda ini saudaraku memberikan diri, bertobat, menerima Tuhan Yesus. Hanya dia yang memberikan diri ketika altar call dipanggil maju ke depan. Tetapi saudaraku benih yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan anak muda ini bernama Billy Graham. Billy Graham dimuridkan oleh seorang yang bernama Mordecai Ham. Dan kalau kita melihat saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan. Sampai hari ini Billy Graham dipakai Tuhan menjadi penginjil terbesar di zaman ini. Kita tidak pernah menyangka saudara. Ketika kita menabur, ketika kita memperlengkapi orang, ketika kita mengunjungi orang, mendoakan orang, membina orang. Kita tidak pernah akan tahu. Benih yang kita tabur akan jatuh di tanah yang seperti apa. Bagian kita hanya menabur, menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan saya percaya saudara, kalau sampai hari ini saudara ada, karena ada orang yang pernah mendoakan saudara. Karena ada orang yang pernah membina saudara. Saya pernah cerita kesaksian pelayanan saya, pertobatan saya. Karena ada banyak orang yang Tuhan pakai untuk memuridkan saya, mendoakan saya, mempercayai banyak perkara dalam hidup saya. Dan saya bersyukur kalau saya ada sebagaimana saya ada sampai hari ini. Dan saya berdoa biar pengajaran firman Tuhan ini boleh men-challenge setiap kita untuk kita boleh rebuild the discipleship lifestyle dalam hidup kita. Kita mau menjadi murid yang setia, murid saudaraku yang terus berakar dalam firman, murid yang terus taat kepada ketuhanan Yesus, murid yang hidup dalam kasih, saling memperhatikan, saling mendoakan, hidup yang terus berbuah-buah dan yang empower, multiply kepada orang yang lain. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, hamba selesai sampaikan yang Tuhan taruh dari hati hambamu. Tapi hamba percaya Tuhan, Kau sedang menantikan gerejamu. Gereja yang sehat, gereja yang kuat. Gereja Tuhan yang tidak terjebak kepada aktivitas, kepada entertainment, kepada hal-hal yang sementara. Tetapi kami boleh membangun apa yang Tuhan mau untuk kami bangun. Tuhan ampuni dosa kesalahan kami. Kalau seringkali Tuhan kami lalai, kami tidak konsisten. Tetapi hari-hari ini kami mau kembali bangkit. Dan kami mau membangun gaya hidup pemuridan. Mulai dari hidup kami. Mulai dari keluarga kami. Mulai dari anak-anak kami. Mulai dari orang-orang di sekitar kami. Hamba berdoa setiap pemimpin, pekerja, oikos, pelayanan demi pelayanan akan mengalami the spirit of discipleship. Jadikan Place Hope menjadi tempat pengharapan. Untuk membangun Christ-like community. Melalui pemuridan sebagai gaya hidup. Dan kami berdoa kasih karunia-Mu cukup buat setiap kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Suami-suami dibangkitkan.
menjadi suami yang memuridkan keluarga-keluarga. Orang tua sehati sepakat, suami istri sepakat untuk memuridkan anak-anaknya di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, bangkitkan gereja-Mu Tuhan. Dan kami percaya anugerah-Mu berlimpah buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. After the tone. Hey, Dad. It's me. Man, I know it's been a long time since we talked. I was kind of hoping you'd answer, but I understand you probably don't want to talk to me. I've just gone so far, and the things I've done, I just regret it, you know? And I know how bad I've hurt you and let you down, but Dad, I miss you. I miss how we drive around and just talk about life. And I just want to come home. But I know you've probably written me off. I can't blame you, actually. Here's the thing. It's kind of a shot in the dark, but I'm coming through town soon, and I'd really just like to see you. I know I can't just show up at the front door like I used to, but if you want to see me, just hang a small sheet out on the porch. And if the sheet isn't there when I drive by, I'll keep going, and I'll try not to bother you anymore. I love you, Dad. Bapa di surga menunggu dan menanti setiap kita. Adakah di antara kita, saudaraku, yang hari ini mendengarkan program online service ini? Saudara berkata, Tuhan, ini hidupku. Dan saudara tahu bahwa Bapa di surga menanti saudara setiap pagi, setiap saat. Bahkan lewat momen ini adalah divine moment di mana Tuhan sedang mengetuk, berbicara kepada hati setiap kita. Bapa di surga menanti engkau. Maukah engkau hari ini datang kepada Tuhan? Dan berapa banyak engkau di rumah yang berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku mau kembali kepada engkau. Aku mau kembali kepada Bapa di surga. Mungkin engkau sedang mengalami ketawaran hati.
Mungkin kau sedang mengalami pergumulan dalam hidupmu dan kau tidak tahu apa yang harus kau kerjakan. Datang kepada Bapa di surga. Dia akan datang menguatkan saudara. Datang sebagai seorang anak, datang dengan hati seorang murid yang mau berkata, Tuhan, ampuni dosaku, ampuni pelanggaranku, ampuni kedegilanku, kesombonganku Tuhan. Dan Tuhan ingin memberikan kesegaran yang baru. Tuhan memberikan second chance buat hidup saudara. Dan Tuhan ingin menguatkan engkau, membangkitkan engkau menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Tantangan saya yang kedua, saya ingin beri kesempatan. Kalau ada saudara-saudara di luar, kalau saudara-saudara ada di rumah, kalau saudara-saudara yang datang mendengarkan, sedang saudaraku menonton berita ini, dan kau belum pernah menerima Tuhan Yesus untuk pertama kali sebagai juru selamatmu. Tuhan sedang menantikan engkau. Tuhan begitu mengasihi engkau. Adakah engkau yang berkata, Tuhan, aku mau menerima engkau sebagai juru selamat satu-satunya untuk pertama kali dalam hidupku. Kalau itu engkau, mari taruh tanganmu di atas hatimu. Ikuti saya berdoa. Biar momen ini saudara, seperti Bapa yang sungguh luar biasa. Dia datang saudaraku untuk mengasihi engkau. Demikian juga Bapa di surga mengasihi setiap anak-anaknya. Yang mungkin saudaraku terhilang. Yang mungkin pernah menolak dia. Tetapi hari ini kasih Bapa di surga menjumpai saya dan saudara. Mari tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah menjauh, bahkan mengalami kekeringan, ketawaran secara rohani. Kami mau datang kepada Tuhan, sebab Engkau adalah sumber dalam hidup kami. Engkau Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mengingat kasih-Mu. Kami mau Tuhan hidup dalam kebenaran. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami gak menjaga hati dan hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, kami mau kembali kepada pelukan Bapa, kepada rencana Bapa. Hati seorang murid Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Supaya Tuhan ada lawatan Tuhan yang baru, urapan Tuhan yang baru, isi hati Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang Tuhan sedang izinkan, kami tidak melihat Tuhan situasi kondisi ini. Karena semua Tuhan yang dapat kami lihat itu bernilai sementara. Tetapi kami mau melihat justru apa yang tidak kelihatan, yang bernilai kekal, rencana-Mu dan kehendak-Mu berlaku buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba juga berdoa Tuhan, buat setiap tangan-tangan yang ditaruh di atas hatinya, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Mari ikuti saya berdoa. Bapa di surga, ini aku Tuhan, aku buka hatiku, ampuni dosa-dosaku, jadikan aku anak-Mu. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib, mengampuni dosa-dosaku. Kau sudah bangkit dari kematian. Kau duduk di surga yang mulia. Dan Kau menjadikan aku anak-Mu. Engkau mengampuni dosa-dosaku. Engkau mengurapi aku menjadi anak-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarkan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, dan rencana-Mu terjadi dan digenapi buat setiap kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu ajaib. Kami bersyukur karena dalam hadirat-Mu selalu ada jawaban. Di dalam nama Yesus, semua yang bersyukur dan diberkati, sama-sama kita katakan dengan iman. Amin. Saat ini kita ada suatu momen khusus, ya kan? Ada satu teman kita di Place of Hope, namanya Yeni. Hai Yeni. Hai Cici. Ya, Yeni seorang registered nurse yang bekerja di private hospital di Warata. Dia seorang ibu rumah tangga, punya 2 anak, ya kan, seorang istri yang luar biasa. Dia merasa dia wanita yang biasa-biasa tapi punya hati yang luar biasa. Nah, hari-hari ini tengah-tengah kondisi COVID-19, ya kan, Yeni melakukan suatu project yang saya pengen bawa hari ini untuk bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Coba Yeni bisa cerita project apa yang kamu sedang lakukan sekarang? Halo Ci, sekarang ini yang saya sedang kerjakan itu sebenarnya saya membagikan gift card ULIS, free gift card ULIS untuk family dan single untuk Indonesian International Student yang kehilangan pekerjaan dikarenakan COVID-19. Wow, Ya. luar biasa. Apa yang membuat kamu memulai hal ini gitu loh? Awal-awalnya sewaktu lockdown itu saya sempat sedih banget karena saya tahu jutaan orang kehilangan pekerjaan. Tetapi
yang paling membuat saya sedih dan terbeban itu sebenarnya untuk international student itu mereka kan nggak mendapatkan bantuan benefit apapun. Lalu saya berusaha berpikir lah seperti apa sih yang bisa saya lakukan gitu loh. I want to be a problem solver in this situation. Lalu saya tanya Tuhan, apa gitu loh yang saya bisa lakukan untuk mereka yang unik, yang bisa menolong mereka di situasi seperti ini. Jadi itu yang mendorong kamu itu, apa yang kamu mulai lakukan? Awalnya nggak tahu bagaimana Tuhan memberikan saya ide, saya beri Woolies gift card, saya beli 7 dengan uang saya isi $30. Karena terbatas, saya hanya berikan untuk keluarga $30 dan dengan harapan dengan Woolies gift card jadi mereka bisa pakai sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya merasa proyek ini datangnya dari Tuhan, saya hanya dipakai untuk Tuhan dan saya juga menuliskan surat karena ini curahan hati saya betul-betul ingin menyemangati mereka gitu loh. Ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, sampai saat ini berarti kan udah beberapa minggu, sudah berapa banyak gift card dari yang kamu mulai dari 7 itu sekarang udah berkembang gimana tuh? Sekarang ini kita bagi 80 gift card dari 7 dan kita juga tidak lagi membatasi keluarga karena banyak dari mereka di sana yang single, yang masih single juga yang punya kebutuhan dan kita berusaha menjawab kebutuhan tersebut. Luar biasa, berarti dari 7, nah siapa yang mulai terlibat juga ya kan Yeni yang mau memulainya dengan benih awal, kemudian siapa aja yang udah mulai terlibat? Jadi sebenarnya waktu saya diberikan Tuhan gitu ya passion untuk memulai gift card, saya langsung menghubungi pendeta di tempat gereja saya karena saya mau benar-benar ayat yang diberikan itu betul-betul sesuatu yang mengena untuk kebutuhan mereka gitu loh. Jadi saya WA beliau, saya WhatsApp beliau, terus Kak Yosafat juga memberikan saya banyak ayat dan ada beberapa ayat dan saya tulis gitu loh ayat-ayat tersebut. Lalu saya post di The Rock. Saya kira itu cuman sekali bantuan aja karena itu yang bisa saya lakukan. Tapi luar biasanya saya banyak terima message dari orang kalau mereka juga mau berpartisipasi, dari orang yang saya kenal sampai orang yang sama sekali saya nggak kenal gitu loh. Lalu karena kita di gereja lokal, kita juga punya WhatsApp group. Saya selalu sharing biasanya tentang hidup saya, apa yang saya lagi kerjakan, dan saya sharing juga tentang apa yang saya kerjakan sekarang untuk menyaksikan kalau Tuhan itu memang besar. Dan banyak dari anggota gereja juga yang dukung saya, mendoakan dan juga membantu dana. Semua turut berpartisipasi sehingga pelayanan ini tidak terlalu terasa berat gitu loh buat saya, dan support itu memberikan saya kekuatan di saat-saat saya tuh merasa lemah. Berkat apa yang kamu dapatkan gitu loh ketika melakukan ini? Mungkin berkat yang paling saya rasakan, saya tuh sempat cukup panik dengan kondisi corona ini, apalagi saya perawat ya. Saya takut kalau saya akan bisa terkena gitu loh di tempat kerjaan. Terus saya kerja pun sebenarnya banyak dikasih off gitu loh, walaupun saya kerja di hospital karena kami private hospital, jadi elective surgery di cancel, kita juga kehilangan shift. Tapi dengan itu justru Tuhan membuat saya memiliki waktu lebih. Jadi saya bisa memberikan waktu saya, bukan hanya sekedar gift card, tapi memberikan seluruh hati saya gitu loh. Dan Tuhan ingatkan banyak hal. Kalau sebenarnya ketika saya seperti yang ada di kitab suci, ketika saya memberikan 2 ikan dan 5 roti, Tuhan yang akan melipat gandakan dan memberi makan 5.000 orang. Itu yang Tuhan kasih ke hati saya. Dan itu betul-betul berkesan buat saya karena memang ini sesuatu yang tidak saya sangka gitu loh. Dari $210, kita sekarang udah spend $2.000 lebih. Dan banyak keluarga yang diberkati, mereka juga tulis testimoni ya kan. Katanya kami terharu, terus mereka belikan kebutuhan pokok, mereka kasih saya screenshotnya. Dan bukan hanya itu aja, bahkan saya juga melakukan doa dengan mereka gitu loh. Kita telepon yang bermasalah, kita doa di telepon. Dan beberapa dari mereka udah mulai dipanggil sama bos, sudah mulai bekerja.
last but not least, apa pesan kamu secara singkat buat teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkan kesaksian kamu hari ini? Pesan saya, jangan pernah takut kalau kita mau mulai segala sesuatu. Walaupun saya tuh juga dulu merasa begitu gitu loh. Saya nggak punya kepandaian musik, saya nggak punya kepandaian di bidang tertentu. Tapi saya percaya kalau segala sesuatu kita mulai dengan hati, Tuhan itu melihat hati kita. Yang paling penting itu kita harus peka dengan suara Tuhan dan kita taat gitu loh. Saat kita taat, saat kita peka, Tuhan yang akan memulai pekerjaan baik lewat diri kita, dan Tuhan yang akan memberikan. Banyak mereka juga yang butuh komunitas untuk bertumbuh secara rohani, makanya kita juga sekarang bikin tim karena kita mau mereka betul-betul mengalami Tuhan, bukan hanya berhenti di gift card gitu loh. Dan ya kita sedang mengusahakan tim itu dengan rekan-rekan lain di Place of Hope juga. Kita berusaha untuk connecting people to show that we love them like Jesus loved them actually through us. Thank you. Terima kasih Yeni. Saya percaya ini kesaksian yang luar biasa ya kan. Dengan kita memberikan bantuan secara real, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Kita nggak cuma ngomong doang tapi ada tindakan. Habis itu kita juga kamu juga dengan tim bisa mulai connect dengan mereka, mendoakan mereka, dan kita berdoa ada banyak mereka yang mungkin jauh dari Tuhan atau mereka belum kenal Tuhan. Mereka bisa mengenal kasih Kristus yang luar biasa. Terima kasih buat waktunya, dan saya berdoa supaya kesaksian kamu bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Thank you. Thank you, ya. Bye. Thank you, bye. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di Hope News minggu ini. Oke, sebelum saya mulai news, saya percaya di saat lockdown dan social distancing ini kita semua tetap stay safe dan healthy di rumah ya, makan yang sehat, jangan masak mulu, makan ini, makan itu, enggak, kita tetap jaga kesehatan kita. Oke, news kita yang pertama adalah kita tetap adakan church online seperti kalian sudah ikuti beberapa minggu yang lalu ya. Anda bisa akses ke website kita www.placeofhope.online.church ya. Di slide ini ada linknya, Anda bisa catat. Oke, setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kemudian kita ada juga Go Kids Church Online ya, juga setiap Minggu jam 10 pagi. Bagi teman-teman yang baru join kita online, mungkin kalian belum join Go Kids Church Online. Kalau ada yang mau join, Anda tinggalkan nama Anda, nomor telepon, dan email Anda di chat online ini ya. Kemudian nanti kita masukkan nomor Anda, nama Anda, kita bisa broadcast linknya ke Anda, materinya setiap minggunya untuk diakses oleh anak-anak Anda. Oke, yang berikutnya tetap kita adakan weekly online prayer meeting setiap hari Selasa jam 11.30 dan hari Kamis jam 7.30. Oke. Setiap dari kita welcome to join weekly online prayer meeting ini. Oke, yang berikutnya adalah kita ada yang ulang tahun selama bulan April ini. Oke. Mungkin teman-teman yang ada di slide ini ya, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua. Semoga selama lockdown ini Anda tetap menikmati hari spesial Anda. Saya rasa spesial karena Anda bersama keluarga Anda waktu Anda ulang tahun bersama anak-anak Anda. Oke, yang single mungkin juga bisa, it's okay, kalian bisa rayakan sendiri mungkin ya, beli kue sendiri. Nggak bisa beli kue karena lockdown. Oke, but it's okay, all good, semua di dalam kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Oke, mari yuk kita nyanyiin yuk Happy Birthday to you buat mereka-mereka yang ulang tahun. Oke, 1, 2, 3.
Oke, yang berikutnya kita memberikan offering buat Tuhan kita. Ini ada bank detailsnya di Commonwealth Bank atas nama Indonesian Family Church Incorporation, ada BSB, akan numbernya di slide ini. Ya, saya kasih waktu 1 menit untuk kalian kalau mau transfer persembahan silakan. This is my revelation, Christ Jesus crucified. Salvation through repentance at the cross on which He died. Now hear my absolution, forgiveness for my sin. And I sink beneath the waters that Oke, sudah? Oke, yuk mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapak mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami tetap excited, kami bisa ibadah, kami bisa menyembah, memuji Engkau. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami memberikan persembahan kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Bapa yang baik, Engkau Jehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan buat kami, Engkau Allah yang memberkatin buat kami ya Tuhan Yesus. Makasih untuk bisnis kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, finansial kami Tuhan, semuanya yang Kau berkatin buat kami. Kami mengucap syukur. Kami memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Setiap hati yang bersuka cita yang siap memberikan persembahan, katakan amin. It's time for offering. Baik, terima kasih buat pemberian saudara. Juga terima kasih buat semua yang sudah melayani hari ini. Ya, buat Santoso, buat Chris, buat Nat, buat Vera yang sudah melayani, mempersiapkan pelayanan hari ini sehingga kita bisa menikmati ibadah online pagi hari ini. Ya, saya percaya saudara semua diberkati. Juga buat teman-teman yang berulang tahun bulan April, selamat ulang tahun sekali lagi. Terus maju dalam anugerah Tuhan. Saudara jangan lupa minggu depan adalah the first week of the beginning of the month. Ya, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara tolong siapkan anggur dan roti di rumah masing-masing. Make sure suami-suami memimpin keluarganya dalam mesbah keluarga, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga akan kita menikmati perjamuan kudus bersama-sama minggu depan. Ya, oke, let's pray. Kita akan conclude ibadah hari ini dengan doa berkat. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat kebaikan penyertaan Tuhan. Kami berterima kasih kami bisa mendengar firman, kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh mendengar kesaksian, kami juga boleh menabur untuk rumah Tuhan. Dan hari ini kami berdoa buat teman-teman jemaat yang berulang tahun Tuhan di bulan April ini. Kami memberkati Chris Immanuel, kami memberkati Kiki, kami memberkati Xiaoming, Elvina, Elizabeth Tuhan, juga Tuhan Edward, Tuhan Victor, juga Joannes dan Baby Aiden. Tuhan, Kau mengasihi setiap anak-anak-Mu. Hamba melepaskan berkat, pengurapan, hikmat kasih karunia Tuhan. Supaya di tahun ini anak-anak-Mu boleh semakin bertumbuh sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Mengenal Tuhan dan hidup dalam ketetapan-Mu dan kehendak-Mu yang terbaik. Tuhan, kami mengasihi, memberkati mereka. Dan kami percaya anugerah Tuhan terus menyertai setiap kami dalam minggu ini. Apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil. Dan biar semangat pemuridan itu boleh kami hidupi bersama-sama. Dan akhirnya Tuhan, kami terus memberkati bangsa ini, Australia. Kami terus memberkati Indonesia. Kami terus memberkati juga kondisi bangsa-bangsa ini. Kami bersyukur You are in control, You are sovereign. Engkau sedang Tuhan memulihkan kondisi bangsa-bangsa. Dan kami berdoa Tuhan, perlindungan-Mu menjaga menyertai setiap kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Jauhkan kami dari setiap COVID-19 virus. Jauhkan kami Tuhan dari segala hal yang tidak berasal daripada kehendak Allah. Tapi kedaulatan Tuhan, berkat anugerah pertolongan Tuhan menjaga menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih Tuhan, buka tangan, buka hati kita sama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
pengurapan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati saya dan saudara, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa di surga akan memberkati kerohanianmu, memberkati juga kesehatan jiwa, memberkati kesehatan tubuhmu, memberkati keharmonisan keluargamu, memberkati studi dan masa depanmu, memberkati keuanganmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati bisnismu, memberkati oikosmu, juga memberkati pelayanan dan kesaksian hidupmu. Terimalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, nama yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, dan akan menjemput kita di awan-awan buat orang yang percaya dan berharap kepadanya. Semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Have a good Sunday. Stay at home, stay healthy, and stay safe. So you